Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Inilah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Fikri, yang kedua ada Nazwa Ria Sabrina, yang ketiga ada Cahya Nurani Julia Putri, yang keempat ada Vinanda Putri Naira, dan yang kelima ada Humairah Hunisa. Perkembangan psikoseksual dari Freud. Teori perkembangan psikoseksual dari Freud berawal dari karya Sigmund Freud, yaitu perilaku manusia dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu yang dibawa secara tidak disadari bahwa sesungguhnya manusia dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Psikoseksual sebenarnya adalah sebutan bagi perkembangan manusia yang didasarkan pada gagasan atau seksual Sigmund Freud. Masing-masing tahap berhubungan dengan cara anak atau orang mengalami kenikmatan seksual, karena tema seksual begitu sentral, dan teori psikoseksual Freud dalam pandangan Freud apabila kebutuhan untuk memperoleh kepuasan kurang terpenuhi atau terlalu terpenuhi, individu akan mengalami fiksasi atau terkunci di tahap perkembangan tersebut. Setiap manusia akan melewati 5 tahapan, yaitu 1. Tahap oral. Tahap pertama yang dimulai sejak anak dilahirkan hingga sekitar 1 tahun. Anak usia ini berfokus pada mulut untuk mendapatkan rasa nikmat. Freud mengartikan seksual secara luas. Ketika anak memasukkan benda ke dalam mulut, maka seluruh organ oral terlibat dalam mewujudkan rasa nikmat yang menjalar ke seluruh tubuh anak. Ia merasakan kenyamanan. 2. Tahap anal. Tahap anal berlangsung kurang lebih antara 1-3 tahun. Fase ini bersamaan dengan latihan penggunaan toilet atau toilet training. Bisa diartikan latihan untuk mengendalikan dari kandung kemih dan isi perut. Pada fase ini, orientasi kenikmatan atau seksual berada pada area anal. Yang ketiga yaitu tahap palik. Tahap palik berlangsung antara usia 3-5 tahun. Di tahap ini, anak mulai menggeser area kenikmatan seksualnya pada alat kelamin. Anak mulai menikmati sentuhan atau rangsangan pada alat kelaminnya. Yang khas dari tahap ini adalah terjadinya Oedipus kompleks, yaitu di mana fase anak laki-laki mencintai ibunya dan merasa ayahnya adalah saingan. Freud juga menjelaskan tentang penis envy, yaitu rasa iri anak perempuan atas kepemilikan penis laki-laki. Yang keempat adalah tahap latensi. Tahap latensi terjadi oedipal ditekan dan mereda. Ini terjadi pada masa pubertas. Penelitian membuktikan bahwa hasrat seksual justru meningkat sampai puncaknya masa pubertas. Dan yang terakhir yaitu tahap genital. Tahap terakhir ini perkembangan psikoseksual adalah fase genital yang terjadi sejak pubertas. Fase oedipal tidak lagi ditekan. Bentuk penyelesaiannya adalah penyempurnaan objek pemuas dorongan seksual, yaitu melalui persenggemaan dengan lawan jenis. Teori psikososial Erik Erikson. Teori Erik Erikson menjelaskan bahwa perkembangan manusia dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang menjadikan manusia matang secara fisik dan psikologis. Erik Erikson adalah seorang psikologi yang mengembangkan salah satu perkembangan psikologi yang paling populer dan berpengaruh. Bagaimana interaksi dan hubungan sosial berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia? Menurut teori psikososial Erikson, kepribadian terbentuk ketika seseorang melewati tahap psikososial sepanjang hidupnya. Perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam 8 tahun perkembangan. 4 tahap pertama terjadi pada masa bayi dan kanak-kanak, tahap kelima pada masa adolesen atau remaja, dan 3 tahap terakhir pada masa dewasa dan usia tua. Erikson lebih memberi penekanan pada masa remaja, karena masa tersebut merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa ini sangat berarti bagi kepribadian dewasa. Tahap perkembangan manusia yaitu trust versus mistrust, kepercayaan dan ketidakpercayaan. Tahap pertama dari teori perkembangan psikososial Erikson terjadi saat anak lahir hingga usia 1 tahun dan merupakan tahap paling mendasar dalam kehidupan. Mengembangkan kepercayaan didasari pada ketergantungan dan kualitas pengasuhan orang tua.
Pada titik perkembangan ini, anak sangat bergantung pada pengasuh orang tua dalam bertahan hidup termasuk cinta, kehangatan, keamanan, dan pengasuhan. Hal pertama yang akan dipelajari seorang anak atau bayi dari lingkungannya adalah rasa percaya pada orang di sekitarnya, terutama pada ibu atau pengasuhnya yang selalu bersama setiap hari. Tahap perkembangan manusia yang kedua yaitu autonomi versus shame and doubt atau otonomi versus ragu dan ragu pada usia 18 bulan hingga 3 tahun. Kemampuan anak untuk melakukan beberapa hal pada tahap ini sudah mulai berkembang, seperti makan sendiri, berjalan, dan berbicara. Kepercayaan yang diberikan orang tua untuk memberikannya kesempatan bereksplorasi sendiri dengan di bawah bimbingan akan dapat membentuk anak menjadi pribadi mandiri serta percaya diri. Anak harus didorong untuk mengalami situasi-situasi yang menuntut otonomi dalam melakukan pilihan bebas. Rasa mampu mengendalikan diri akan menimbulkan peran kemandirian pada titik perkembangan pada anak. Potty training, tema penting dari tahap ini adalah bahwa anak-anak perlu mengembangkan rasa kontrol pribadi atas keterampilan fisik dan rasa kemandirian. Potty training memainkan peran penting dalam membantu anak-anak mengembangkan rasa otonomi ini. Perkembangan manusia ketiga. Initiatif versus guilt. Inisiatif versus rasa bersalah. Tahap ketiga perkembangan psikososial terjadi selama tahun-tahun prasekolah anak. Pada titik ini dalam perkembangan psikososial, anak mulai menegaskan kekuatan dan kendalinya atas dunia. Melalui permainan, mengarahkan, dan interaksi sosial lainnya. Anak usia prasekolah sudah mulai mematangkan beberapa kemampuannya. Yang lain seperti motorik dan kemampuan berbahasa. Mampu mengeksplorasi lingkungannya secara fisik maupun sosial, dan mengembangkan inisiatif untuk mulai bertindak. Apabila orang tua selalu memberikan hukuman atau dorongan inisiatif anak, akibatnya anak selalu merasa bersalah tentang dorongan alaminya untuk mengambil tindakan. Namun, inisiatif yang berlebihan juga dapat dibenarkan karena anak tidak akan memedulikan bimbingan orang tua kepadanya. Sebaliknya, jika anak memiliki inisiatif yang terlalu sedikit, maka ia dapat mengembangkan rasa ketidakpedulian. Tahap perkembangan manusia keempat. Industri versus inferiority, industri versus inferioritas. Tahap psikososial keempat berlangsung selama tahun-tahun awal sekolah, dari sekitar usia 5 hingga 11 tahun. Melalui interaksi sosial, anak-anak mulai mengembangkan rasa bangga atas prestasi dan kemampuan mereka. Anak juga perlu mengatasi tuntutan sosial dan akademik yang baru. Ketika anak berhasil, ini akan mengarah pada rasa kompetensi, sedangkan kegagalan menghasilkan perasaan rendah diri. Ketika anak mendapatkan dorongan dan pujian dari orang tua dan guru, ini dapat mengembangkan rasa kompetensi dan keyakinan dalam keterampilan. Sedangkan anak yang menerima sedikit atau tanpa dorongan dari orang tua, guru, atau teman sebaya akan meragukan kemampuannya untuk menjadi sukses. Kelima, identity versus role confusion, dalam kurung identitas dan kebingungan peran. Yang pertama, anak dihadapkan pada harapan dan dorongan yang makin kuat untuk mengenal dirinya. Ia harus memutuskan bagaimana masa depannya. Yang kedua, konflik. Yang dihadapi adalah perasaan menemukan dirinya sendiri dan kekaburan peran. Yang ketiga, bila ia berhasil melalui tahap-tahap sebelumnya, maka ia akan menemukan dirinya. Bila sebaiknya, ia akan merasakan kekaburan peran. Keenam, intimacy versus isolation, dalam kurung keintiman dan isolasi. Yang pertama, individu sudah mencari-cari pasangan hidup. Oleh karena itu,
Konflik yang dihadapi adalah kesiapan untuk berhubungan secara akrab dengan orang lain dan perasaan terkuat. Yang kedua, jika seseorang berhasil membagi kasih sayang dan perhatiannya dengan orang lain, akan mendapatkan perasaan kemesraan dan keintiman. Yang ketiga, sedangkan yang tidak membagi akan merasa tersaing dan terkecilkan. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada yang belum jelas, kami persilakan untuk bertanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.